Kisah. Dalam Al-Quran Kitab Suci Islam, nama Yakub disebutkan 16 kali. Dia juga disebut dengan Israel sebanyak 2 kali. Kisahnya yang disebutkan dalam Al-Quran hanya tentang kaitan dirinya dengan Yusuf dan wasiatnya sebelum wafat kepada anak-anaknya. Sedangkan bagian kisahnya yang lain biasanya disadur dari sumber Yahudi dan Kristen. Dalam tanah Kitab Suci Yahudi dan Alkitab Kitab Suci Kristen, kisah Yakub disebutkan dalam Kitab Kejadian pasal 25-37 dan 42-50. Latar belakang. Yakub adalah putra Ishak. Ishak sendiri adalah putra Ibrahim, disebut Abraham dalam Yahudi dan Kristen, salah satu tokoh terpenting dalam agama Islam. Ibu Yakub adalah Ribka. Alkitab menyebutkan bahwa Ishak tidak juga menikah meski Sarah sudah wafat dan Ibrahim telah berusia lanjut. Hal ini karena masyarakat Palestina saat itu kebanyakan tidak beriman kepada Allah, juga asing dengan keluarga Ibrahim. Ibrahim kemudian memerintahkan kepala pelayannya untuk pergi ke tanah kelahiran Ibrahim di Irak agar mencarikan gadis dari keluarga besar Ibrahim di sana untuk diperistri Ishak. Pelayan Ibrahim tersebut kemudian pergi ke kediaman keluarga Ibrahim dan meminangkan Rifkah, Rafikoh untuk Ishak. Ribka adalah putri Betuel bin Nahor. Nahor sendiri adalah saudara Ibrahim. Ribka dan keluarga besarnya menerima pinangan tersebut dan akhirnya dia ikut ke Palestina bersama pelayan Ibrahim dan menikah dengan Ishak. Saat itu Ishak berusia 40 tahun. Disebutkan bahwa ternyata Ribka adalah seorang wanita mandul. Maka Ishak berdoa pada Allah agar dikaruniai anak sehingga Ribka dapat mengandung. Ribka kemudian melahirkan 2 putra kembar. Putra pertama dinamai Esau Aisu, tubuhnya berwarna merah dan seperti jubah berbulu. Putra kedua dinamai Yakub dan saat lahir memegang tumit kakaknya. Mereka lahir saat Ishak berusia 60 tahun. Saat besar, Esau menjadi pemburu handal dan suka tinggal di padang, sedangkan Yakub lebih suka tinggal di kemah. Ishak lebih menyayangi Esau, sementara Ribka lebih menyayangi Yakub. Ibnu Katsir juga menuliskan kisah ini dalam karyanya, Menyadur dari Alkitab. Ibrahim meninggal pada usia 175 tahun. Ismail dan Ishak kemudian bersama-sama mengebumikan jasad ayah mereka di Gua Mahpelah di Hebron, tempat Sarah dimakamkan. Ishak kurang lebih berusia 75 tahun dan Yakub berusia 15 tahun saat itu. Doa Ishak. Setelah tua, pandangan Ishak mulai melemah. Takut bahwa dia dapat meninggal sewaktu-waktu, Ishak kemudian memerintahkan Esau berburu dan membuatkan makanan kesukaannya dari buruan itu, sehingga Ishak dapat mendoakan keberkahan bagi putra sulungnya tersebut. Ribka yang mengetahui niatan Ishak kemudian memerintahkan Yakub agar menghidangkan makanan tersebut kepada Ishak sebelum Esau pulang berburu. Ribka kemudian memakaikan pakaian Esau pada Yakub, juga membalutkan kulit domba pada tangan dan leher Yakub karena Esau adalah orang yang berbulu lebat. Saat Yakub menghidangkan makanan tersebut, Ishak meraba tubuh Yakub dan berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Setelah menyantap hidangan tersebut, Ishak mendoakan Yakub, yang dia kira adalah Esau, agar dia dikaruniai kebaikan, rezeki yang banyak, dan dia menjadi tuan bagi saudaranya, dan begitu juga keturunannya. Setelah Yakub keluar, Esau mendatangi Ishak, menghidangkan makanan yang ayahnya minta. Namun Ishak mengatakan kalau tadi telah menyantap hidangannya dan telah mendoakannya. Ishak dan Esau kemudian tahu bahwa tadi yang datang adalah Yakub. Esau meraung-raung pada ayahnya, tapi Ishak mengatakan kalau doanya tidak bisa ditarik kembali. Esau kemudian berjanji untuk membunuh Yakub bila Ishak telah meninggal. Mengetahui ancaman Esau, Ribka memerintahkan agar Yakub pergi menuju rumah saudara Ribka, Laban, yang ada di Mesopotamia. Sebelum pergi, Ishak mendoakan Yakub dan melarang Yakub memperistri wanita-wanita Palestina karena penduduk kawasan tersebut kebanyakan tidak beriman,
sehingga Ishak memerintahkan Yakub mencari istri dari keluarga besar Ibrahim yang ada di Mesopotamia. Setelahnya, Yakub pergi meninggalkan Palestina. Esau mendengar bahwa ayahnya tidak menyukai perempuan Palestina, padahal dia sendiri sudah memperistri 2 orang perempuan Palestina, sehingga dia mencari istri lagi. Istri ketiga Esau adalah Mahalat, putri Ismail. Perjalanan. Saat dalam perjalanan menuju rumah pamannya, Yakub tidur di suatu tempat dengan berbantalkan batu. Di sana dia bermimpi melihat sebuah tangga yang tersusun antara bumi dan langit dan para malaikat naik turun tangga tersebut. Kemudian Allah berfirman bahwa Yakub akan memiliki keturunan yang sangat banyak, memberkahinya, dan menyertainya selalu. Setelah bangun, Yakub menjadikan batu yang dia gunakan untuk alas kepala menjadi sebuah tugu dan menuangkan minyak di atasnya, kemudian menamai tempat itu Betel. Yakub juga bernazar apabila bisa kembali pulang ke rumah Ishak dengan selamat, dia akan mendirikan rumah ibadah untuk Allah di tempat Yakub mendirikan tugu, juga akan memberikan 1/10 dari seluruh rezeki yang Allah karuniakan padanya. Mesopotamia. Yakub kemudian sampai dan tinggal di rumah Laban yang berada di Haran. Laban memiliki 2 putri, yang sulung bernama Lea dan yang bungsu bernama Rahel. Yakub melamar Rahel dan Laban menerima pinangan tersebut dengan syarat Yakub mau bekerja menjadi penggembalanya selama 7 tahun. Saat waktu 7 tahun telah usai, diadakanlah pesta pernikahan dan Laban menikahkan Lea dengan Yakub. Di pagi harinya, barulah Yakub tersadar kalau dia tidak dinikahkan dengan Rahel, tetapi Lea, dan Yakub kemudian meminta penjelasan pamannya tersebut. Laban mengatakan kalau menikahkan anak yang muda padahal yang tua belum menikah bukanlah tradisi di tempat tersebut. Laban kemudian melanjutkan bahwa dia akan menikahkan Rahel dengan Yakub jika dia bersedia bekerja untuknya 7 tahun lagi. Yakub menyanggupi dan akhirnya Rahel juga menjadi istri Yakub. Laban juga memberikan seorang budak perempuan bernama Zilpa sebagai pelayan Lea dan Bilha sebagai pelayan Rahel. Yakub lebih mencintai Rahel dari Lea, tetapi Rahel mandul. Di sisi lain, Lea melahirkan beberapa putra, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Rahel merasa cemburu dengan kakaknya dan kemudian memberikan Bilha sebagai selir atau istri untuk Yakub. Tradisi seorang wanita memberikan budak perempuannya untuk dijadikan selir suaminya dapat disamakan dengan praktik ibu pengganti pada masa modern. Saat budak tersebut melahirkan, maka anaknya juga akan dianggap secara hukum sebagai anak sang nyonya. Bilha kemudian melahirkan 2 orang putra, Dan dan Naftali. Lea kemudian menjadikan Zilpa sebagai selir atau istri Yakub. Zilpa kemudian melahirkan 2 orang putra, Gad dan Asher. Lea kemudian mengandung lagi dan melahirkan 2 putra, Issakhar dan Zebulon. Lea juga melahirkan seorang putri bernama Dina. Setelahnya, barulah Rahel dapat hamil sendiri dan lahirlah seorang putra yang diberi nama Yusuf. Keberadaan Yakub menjadikan harta keluarga Laban diberkahi Allah sehingga hartanya menjadi berkembang pesat. Saat Yakub berencana kembali ke Palestina, Laban sebenarnya enggan melepaskannya. Yakub meminta upah dari pekerjaannya selama ini, yakni kambing domba yang hitam, berbintik-bintik, dan belang-belang dari hewan ternak Laban. Laban menyetujuinya, tetapi anak-anak Laban kemudian mengambil hewan-hewan ternak dengan ciri-ciri seperti itu dan membawanya pergi sejauh perjalanan 3 hari, sedangkan hewan ternak yang tersisa dibiarkan dipelihara Yakub. Kemudian Yakub memotong dahan-dahan pohon muda dan mengupas sebagian kulitnya sehingga di dahan-dahan tersebut terbentuk pola belang-belang. Dahan-dahan itu kemudian diletakkan di tempat-tempat minum ternak tersebut karena mereka suka kawin saat hendak minum. Jika ternak-ternak itu kawin di depan dahan itu, maka anaknya juga akan menjadi belang-belang. Yakub meletakkan dahan-dahan itu hanya di depan hewan ternak yang kuat.
Jadi hewan yang lahir berbintik atau berbelang dalam keadaan kuat dan semuanya menjadi milik Yakub, sedangkan yang lemah tetap menjadi milik Laban. Peristiwa ini adalah mukjizat Yakub. Yakub kembali ke Palestina bersama istri-istri dan anak-anaknya, para budak, dan hewan-hewan ternak. Yakub mengutus seseorang terlebih dahulu untuk menemui Esau, tetapi saat kembali, utusan tersebut menyatakan bahwa Esau sedang dalam perjalanan menemui Yakub diiringi 400 orang. Merasa takut, Yakub kemudian membagi kafilahnya menjadi 2 rombongan, agar bila yang satu diserang, yang lain dapat selamat. Saat malam, Yakub menyeberangkan kafilahnya melewati sungai Yabok, diidentifikasikan dengan sungai Zarka, meninggalkan Yakub seorang diri. Kemudian Yakub bergulat dengan seorang laki-laki tak dikenal dan laki-laki itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Setelahnya, lelaki itu menanyakan nama Yakub dan Yakub menjawabnya. Lelaki itu melanjutkan bahwa nama Yakub sekarang adalah Israel. Itulah sebabnya keturunan Yakub kemudian disebut dengan Bani Israel. Yakub balik menanyakan nama lelaki tersebut, tetapi dia tidak menjawab dan pergi. Yakub kemudian tersadar bahwa lelaki itu sebenarnya adalah malaikat. Setelah kafilah Yakub melanjutkan perjalanan, mereka kemudian bertemu rombongan Esau. Yakub kemudian bersujud sebagai bentuk penghormatan dan Esau kemudian memeluk Yakub dan mereka saling bertangisan. Para istri, selir, dan anak-anak Yakub juga ikut memberikan sujud penghormatan. Yakub kemudian memberikan sebagian hewan ternaknya pada Esau sebagai hadiah. Awalnya Esau menolak, tetapi kemudian menerima setelah didesak Yakub berulang kali. Esau menawarkan untuk menemani kafilah Yakub, tetapi Yakub menolak tawaran tersebut karena anak-anaknya masih kecil dan ada hewan-hewan ternaknya yang masih menyusu sehingga mereka tidak bisa berjalan tergesa-gesa. Rombongan Esau dan Yakub kemudian berpisah. Yakub kemudian membeli tanah di Sikem, sudah masuk kawasan Palestina, dan mendirikan kemah-kemahnya di sana. Di Palestina, Dina yang dalam perjalanan mengunjungi para perempuan di daerah tersebut kemudian diculik oleh Sikem, namanya sama dengan nama kota, dan diperkosa. Sikem kemudian justru jatuh cinta dengan Dina dan ingin menikahinya, maka ayah Sikem yang merupakan pemimpin kawasan tersebut, Hemor, mengunjungi Yakub dan merundingkan kemungkinan keluarga mereka untuk berbesan. Namun anak-anak Yakub yang lain merasa sakit hati dengan perlakuan mereka pada Dina, tetapi kemudian mereka memberi syarat agar keluarga Hemor untuk berkhitan supaya Dina bisa dinikahkan dengan Sikem. Berkhitan adalah tanda seseorang masuk dalam agama Ibrahim. Hemor sepakat dan dia menyuruh laki-laki dari keluarganya dan penduduk kota untuk berkhitan. Saat rasa sakit berkhitan masih terasa di antara penduduk, Simeon dan Lewi datang dan membunuh mereka semua, termasuk di antaranya adalah Sikem dan Hemor, mengambil harta mereka, dan membawa Dina pulang. Kuburan Rahel, dekat Bethlehem, 1891. Setelahnya Allah memerintahkan kafilah Yakub ke Betel untuk tinggal di sana. Di Betel, Allah kembali berfirman padanya dan menjanjikan bahwa akan lahir raja-raja dari keturunannya dan negeri Palestina akan menjadi miliknya. Yakub kemudian mendirikan tugu di tempat tersebut, menyembelih hewan untuk kurban, dan menuangkan minyak di atasnya. 30 beberapa tempat yang diidentifikasikan sebagai Betel adalah Beitin, Al-Bireh, atau Baitul Maqdis Darussalam. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Hebron, rumah Ishak. Di tengah perjalanan, Rahel melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian dinamai Benyamin. Namun persalinan tersebut sangat sulit dan Rahel kemudian meninggal. Dia dikuburkan di daerah dekat Bethlehem. Setelahnya, kafilah Yakub tiba di Hebron di kediaman Ishak. Ishak meninggal pada usia 180 tahun, kemudian Yakub dan Esau memakamkan ayah mereka di Gua Mahpela yang juga menjadi makam dari Ibrahim, Sarah, dan Ribka.
34:29, Yakub dan Esau diperkirakan berusia sekitar 120 tahun saat itu. Yusuf. Artikel utama, Yusuf. Suatu hari, Yusuf mengatakan pada Yakub bahwa dia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Yakub kemudian berpesan agar tidak menceritakan mimpi itu pada saudara-saudaranya yang lain, kemudian menjelaskan bahwa dia akan dipilih Allah menjadi seorang nabi. Di sisi lain, putra-putra Yakub yang lain iri dengan Yusuf karena merasa ayah mereka lebih mencintai Yusuf dan Benyamin dibandingkan mereka. Mereka kemudian berencana membunuhnya, tetapi Ruben mengusulkan agar Yusuf jangan dibunuh, tetapi dibuang saja ke sumur agar dipungut kafilah yang lewat. Setelah sepakat, mereka membujuk Yakub agar memperbolehkan membawa Yusuf bermain. Awalnya Yakub merasa keberatan karena khawatir Yusuf akan diterkam serigala, meski akhirnya dia menyetujui rencana tersebut. Saat berhasil membawa Yusuf keluar, mereka melucuti baju Yusuf dan melumurinya dengan darah palsu, sementara Yusuf sendiri dibuang di dalam sumur. Saat itu Allah mewahyukan pada Yusuf, "Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka," sedang mereka tidak menyadari. Kemudian putra-putra Yakub yang lain pulang ke rumah sambil menangis, memberikan pakaian Yusuf yang berlumuran darah, dan mengatakan kalau Yusuf dimakan serigala saat Yusuf mereka tinggal di belakang. Mendengar pengakuan mereka, Yakub hanya pasrah kepada Allah dan mengatakan, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik. Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap yang kamu ceritakan." Yusuf sendiri dipungut oleh musafir dan dibawa ke Mesir. Setelah berbagai peristiwa yang dialami, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi raja mengenai akan datangnya masa kekeringan parah selama 7 tahun. Yusuf kemudian diangkat menjadi orang dekat raja dan bertugas mengurus persediaan pangan Mesir. 38. Saat kekeringan benar-benar terjadi, dampaknya terasa sampai Palestina. Yakub kemudian memerintahkan putra-putranya selain Benyamin agar berangkat ke Mesir untuk membeli persediaan gandum dari Mesir. Saat bertemu, mereka tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf mengenali mereka. Yusuf memberikan mereka gandum dan barang-barang mereka yang dijadikan alat tukar juga turut dimasukkan ke dalam karung. Yusuf juga berpesan agar mereka membawa saudara mereka yang lain jika ingin membeli gandum kembali ke Mesir, bila tidak, mereka diancam tidak akan mendapat jatah gandum lagi. Putra-putra Yakub menyampaikan pesan itu pada Yakub, tetapi Yakub tidak mempercayai mereka karena mereka sebelumnya juga tidak amanah dalam menjaga Yusuf. Setelah mereka membuka karung dan menemukan barang-barang mereka ada di sana, Yakub akhirnya luluh, tapi memaksa anaknya agar bersumpah untuk menjaga Benyamin. Di kesempatan berikutnya, Benyamin ikut rombongan kakak-kakaknya ke Mesir. Namun saat pulang, piala raja ditemukan di karung Benyamin sehingga dia ditahan oleh Yusuf dan pihak berwenang. Putra-putra Yakub yang lain memohon untuk tetap memperbolehkan Benyamin ikut pulang dengan ganti salah satu dari mereka akan menggantikan posisi Benyamin, tapi Yusuf menolak usul itu. Akhirnya mereka kembali ke Palestina tanpa Benyamin dan itu membuat Yakub sangat bersedih. Meski demikian, Yakub tiba-tiba memerintahkan anak-anaknya untuk mencari kabar mengenai Benyamin, juga Yusuf yang sudah lama hilang. Saat kembali lagi ke Mesir, barulah Yusuf memberitahu jati dirinya. Saudara-saudaranya kemudian mengaku bersalah atas tindakan mereka dulu, tetapi Yusuf memaafkan mereka. Setelahnya, Yusuf memberikan bajunya pada mereka untuk diusapkan ke wajah Yakub sehingga dia dapat kembali melihat. Saat rombongan mereka keluar Mesir, Yakub mengatakan bahwa dia mencium bau Yusuf, tetapi keluarganya tidak mempercayainya. Setelahnya, putra-putra Yakub kembali ke rumah dan Yakub kembali dapat melihat setelah baju Yusuf diusapkan ke wajahnya.
Mereka juga memohon ampun kepada Yakub atas perbuatan mereka dan Yakub membalas bahwa dia akan memintakan ampun putra-putranya pada Allah. Setelahnya, keluarga besar Yakub hijrah dan tinggal di Mesir. Alkitab menyebutkan bahwa saat hijrah ke Mesir, Yakub berusia 130 tahun. Wasiat. Baik Al-Quran dan Alkitab menyebutkan mengenai wasiat Yakub sebelum meninggal. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Yakub bertanya pada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya." Tugu makam Yakub di Masjid Ibrahimi. Wasiat Yakub dalam Alkitab terkait peran dari keturunan anak-anaknya di masa mendatang, seperti keturunan Yehuda akan mewarisi tongkat kerajaan, keturunan Zebulon akan tinggal di tepi laut dan menjadi pangkalan kapal, keturunan Asher akan memiliki makanan mewah berlimpah dan akan memberikan santapan raja-raja, dan keturunan Naftali akan dikaruniai anak-anak yang indah. Wafat. Alkitab menjelaskan bahwa Yakub wafat pada usia 147 tahun, jenazahnya kemudian dirempah-rempahi selama 40 hari dan bangsa Mesir berkabung selama 70 hari. Setelahnya, jenazah Yakub diantar ke Palestina dan diiringi putra-putranya, para pegawai raja, dan para sesepuh istana. Penduduk Palestina yang melihat prosesi itu menyebutkan bahwa perkabungan orang Mesir amat riuh. Yakub kemudian dikebumikan di Gua Mahpelah di Hebron, di tempat jenazah Sarah, Ibrahim, Ishak, Ribka, dan Lea juga dikebumikan. Setelah menjadi wilayah kekhalifahan, didirikanlah sebuah masjid di tempat itu yang bernama Masjid Ibrahimi. Kedudukan Islam. Yakub dipandang sebagai nabi dalam Islam. Meski namanya cukup banyak disebutkan bila dibandingkan nabi yang lain, kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran hanyalah terkait kehidupan Yusuf dan wasiatnya. Bagian kehidupannya yang lain biasanya disadur dari sumber Yahudi dan Kristen. Dalam Al-Quran tidak dikisahkan mengenai Yakub yang berdakwah kepada kaum tertentu, tetapi disebutkan bahwa dia selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Namanya dalam Al-Quran kerap dirangkaikan bersama Ibrahim dan Ishak, juga dengan beberapa nabi yang lain, menegaskan kedudukannya sebagai nabi, orang saleh, dan sosok beriman yang diberi wahyu dan petunjuk oleh Allah. Yakub juga dinyatakan memiliki kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Disebutkan pula bahwa Allah menganugerahi kitab dan kenabian pada keturunannya. 58 umat Islam juga diperintahkan untuk beriman kepada wahyu Allah, baik yang diturunkan kepada Muhammad maupun kepada nabi-nabi yang lain, di antaranya adalah Yakub, juga diperintahkan untuk tidak membeda-bedakan para nabi dan berserah diri kepada Allah. Yahudi. Umat Yahudi memandang Yakub sebagai nabi. Bersama Ibrahim dan Ishak, nama Yakub juga disebutkan bersama dengan Tuhan, sebagaimana Tuhan dalam Yahudi disebut Elohei Abraham, Elohei Yitzchak ve Elohei ya petik terbalik Yakob, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub, dan tidak pernah disebut Tuhannya yang lain. Dalam Tanah disebutkan mengenai janji Allah bahwa Yakub akan memiliki keturunan yang sangat banyak dan akan terlahir raja-raja dari keturunannya, juga negeri Palestina akan diberikan padanya dan keturunannya. Kristen. Gereja Katolik memandang Yakub sebagai santo. Perayaan liturginya dirayakan oleh Gereja Katolik Ritus Bizantium pada hari Ahad kedua sebelum Natal.